Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan, dan kepada segenap pengurus takmir Masjid Ar-Rayyan yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dirangkai dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pagi-pagi pergi menuju masjid seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak memiliki niat apapun, dia tidak ada tendensi apapun, dia tidak punya tujuan apapun illa kecuali an yata'allama khairan au yu'allimahu, kecuali mempelajari agama Allah, kecuali niatnya untuk menuntut ilmu agama Allah, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu agama Allah. Berarti yang dimaksud oleh Nabi, disebut oleh Nabi dalam hadis ini dua golongan manusia. Yang pertama yang belajar,
yang kedua yang mengajarkan. Kata Nabi, dua-duanya kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Dua-duanya mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya sempurna, kata Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tentunya kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal, minimal ayat ini familiar di telinga kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, Al-Baqarah 152, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Ini menunjukkan perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di majelis ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang isi doa itu adalah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Doa itu kita baca setiap selesai sholat fardu. Bapak Ibu pasti hafal. Isi doanya riwayat Abu Dawud, kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini untuk yang mungkin pertama kali dari sekian waktu yang lalu saya berhadapan dengan jamaah Masjid Ar-Rayyan, maka topik yang akan kami angkat ke permukaan pagi hari ini temanya adalah bersifat tematik, insidentil, tidak membahas satu kitab tertentu yang dibahas secara berkesinambungan atau secara sistematis. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tematik. Kami angkat ke permukaan, tema pagi hari ini adalah waspada dari perusak amal. Waspada dari perusak amal. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin memberikan penekanan terlebih dahulu. Setiap kita pasti ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang pengen amalan kita tertolak, tidak diterima. Kita pasti ingin sholat kita, zakat, Ramadan, haji, umrah, bacaan Al-Quran kita, dan sodakoh kita, serta amal-amal kita yang lain, semuanya pasti pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangankan kita yang pengen agar amalan kita diterima oleh Allah, sekelas Nabi Ibrahim, saya ulang, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim yang dijuluki oleh Allah Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha pengasih. Bahkan beliau juga dijuluki Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Bayangkan, itu pun dalam doa beliau pengen agar amalnya diterima oleh Allah. Sekelas Nabi Ibrahim, apalagi saya dan panjenengan bukan nabi, bukan rasul. Di mana dalilnya Nabi Ibrahim meminta agar amalnya diterima oleh Allah? Minta tolong ayatnya. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayatnya 127. Kita dengarkan firman Allah yang di dalamnya termaktub doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Baqarah 127. Doa Nabi Ibrahim setelah meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya, yaitu Ismail. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Baik, ketika Nabi Ibrahim berhasil meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail, setelah Ka'bah sudah sempurna, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Silakan. Seraya berdoa, Silakan. ya Rabb kami, terimalah daripada kami, yaitu amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim, doanya masih pengen, amalannya masih pengen diterima oleh Allah. Apalagi kita yang bukan Nabi. Jangankan begitu Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kami sebuah doa. Coba minta tolong Ibnu Majahnya. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis, nomor asli ya, 925. Ibnu Majah. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita setiap selesai sholat subuh. Bahkan ketika zikir pagi, yang isi doanya meminta kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah. Bagaimana bunyi doanya? Siap Ibnu Majah 925. Tafadhal. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Terus, ketika hendak salam dalam sholat subuh. salat subuh. Jadi doa ini boleh dibaca sebelum salam, ketika tasyahud akhir, dan bisa dibaca setelah salam. Artinya zikir setelah zikir ba'da salat. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Silakan. Nabi SAW mengucapkan, Iya. Ya Allah, Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu dulu, ilmu diutamakan. Baru ranking kedua, silakan. rizki yang baik. Nah, rizki di kelas 2 kan. Ilmu dikedepankan. Kenapa? Orang yang berilmu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berharta. Kenapa? Ilmu itu warisannya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang yang berilmu, itu warisannya para nabi. Sedangkan orang-orang yang berduit, warisannya orang-orang kaya. Nabi lebih mulia daripada orang kaya. Orang yang berilmu, hisabnya di akhirat cuma satu. An ilmihi fima fa'ala. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Orang berharta, hisabnya ribet di akhirat. 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu kau peroleh dari mana dan kau belanjakan kemana.
Maka ilmu lebih mulia di sisi Allah. Di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengajarkan kita, Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan hartaku. Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Ilmu, bukan harta. Ya. Maka ini menunjukkan orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah. Jangankan kita, bahkan di dalam Islam anjing saja, maaf, anjing saja itu dibuat beda di dalam Islam. Loh, maksudnya anjing yang sudah dibekali ilmu, anjing terlatih. Anjing terlatih berarti dia sudah dibekali ilmu. Hasil tangkapannya selama kita lepas, kita baca bismillah, boleh kita makan hasil tangkapannya. Asalkan tangkapannya hewan yang halal. Hewan yang halal. Sedangkan anjing yang tidak terlatih, yang tidak pernah dibekali ilmu, hasil tangkapannya nggak boleh dimakan. Itu riwayat Muslim hadisnya. Anjing saja yang nggak punya akal dibedakan. Yang satu dikasih ilmu, yang satu nggak dikasih ilmu. Apalagi kita yang dikasih akal oleh Allah. Orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak berilmu. Yang terakhir, doanya silakan. Dan amal yang diterima. Berarti Nabi saja meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah SWT. Pak, Bu, mohon maaf, tak tunjukkan bukti yang lain. Betapa pentingnya kita itu meminta agar amalan kita diterima. Ketika Idul Fitri, hari raya, termasuk Idul Adha, hari raya kurban, itu disebutkan bahwasannya dulu para sahabat Nabi, para sahabat, disebutkan di dalam riwayat dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal Eid yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya kata Jubair bin Nufair, beliau mengatakan dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Berarti semua orang pengen amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang pengen amalnya tertolak. Namun, nah ini mulai masuk nih materi. Namun, ternyata tidak sedikit di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata dia sudah beramal salih, sudah mengerjakan berbagai macam amal kebajikan, sayang beribu sayang, amalnya terhapus, amalnya tertolak. Kenapa? Karena dia melakukan beberapa virus amal. Nah, perusak amal soleh yang selama ini pundi-pundi pahala dikumpulkan, tahajud, bacaan Quran, ya sholat, ya zikir, ya haji, ya umrah, habis. Zero, habis, dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena teridentifikasi virus amal. Ya ini yang ingin kami sampaikan pagi hari ini. Makanya ini bahaya. Makanya judul kajian kita, waspada dari perusak amal. Nah, ternyata ada virus amal yang bisa menghancurkan seluruh amal kebajikan kita. Jadi sia-sia nanti di akhirat dia nggak bawa pahala apa-apa gara-gara itu, kecuali kalau dia sempat taubat sebelum ajal dan taubatnya diterima. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi selama dia tidak pernah bertobat dan dia melakukan perbuatan itu, virus itu, maka rugi, dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sebutkan satu persatu virus-virusnya,
Yang apabila itu menempel dalam amal kebaikan kita, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum kami sebutkan, saya berikan referensi dulu. Bagi Bapak Ibu yang sempat mungkin punya waktu luang jalan-jalan ke daerah Surabaya Utara, di sana banyak toko kitab, toko buku. Silakan Bapak Ibu mau beli buku Arabnya, boleh. Literatur Arabnya, langsung bahasa Arabnya, atau terjemahannya sudah ada. Kitab Arabnya judulnya Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnatis Sahihah Al-Mutahharah, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seorang ulama Jordan. Baik, adapun terjemahannya sudah ada, buku terjemahannya, dan bisa dibawa kemana-mana seperti buku saku, cuman dia agak tebal dikit, bisa dibawa kemana-mana, lengkap dengan dalil Quran dan hadisnya. Judulnya adalah Perusak-perusak amal menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kalau tidak salah diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Di dalam buku itu tidak kurang, maaf, di dalam buku itu tidak kurang 20 virus amal. Ada 20 perbuatan yang kalau kita lakukan, habis amalan kita, kosong, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Wah, 20, nggak kurang dari 20, maka 22 kalau nggak salah. Baik, apa saja? Tentunya ini butuh kajian yang berkesinambungan. Hari ini kami sebutkan beberapa saja, dan itu pun saya tidak bahas secara detail atau rinci, enggak. Cuman ini 1, 2, 3. Adapun rinciannya, insya Allah kalau Allah pertemukan kita kembali, maka tentunya yaitu rincian-rinciannya, hanya garis besarnya saja. Baik, kita masuk materi inti kita. Loh, dari tadi itu belum, Ustaz, belum, masih mukadimah. Ya, nah, sekarang ini mulainya. Ya, apa saja perusak-perusak amalnya, virus-virus amal. Satu, yang pertama ini, Yang pertama adalah, dan ini masuk ranking 1, dedengkotnya ini. Apakah dia? Syirik, menyekutukan Allah. Itu seluruh amal soleh yang dia lakukan, mulai akil balik, start akil balik, sampai dia pada waktu melakukan itu di usia berapa. Misalnya dia melakukan syirik di usia 60 tahun, maka mulai akil balik sampai 60 tahun, habis. Zero. Lah kalau orangnya tobat, apakah dikembalikan lagi? Ya tentu. Mu'alaf saja orang non muslim masuk Islam, maka seluruh kebaikannya selama dia masih kafir tetap ditulis oleh Allah. Mu'alaf. Apalagi kita yang dari awal bukan mu'alaf, kita muslim, terus kita terjebak melakukan syirik, lalu taubat, ya dikembalikan lagi amalannya oleh Allah, asalkan taubat sebelum ajal. Tapi kalau dia bergelimang syirik sampai ajalnya, habis, sudah habis. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan syirik dihapus amalannya? Ayo dibuka Quran surat nomor 39 Az-Zumar. Ayatnya ayat yang ke-65, Az-Zumar ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zumar 65, Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Silakan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa itu? Jika kamu mempersekutukan Allah. Ulang lagi. Jika kamu mempersekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sudah capek-capek ibadah ini, maka terhapus, gak diterima oleh Allah. Pertanyaannya, itu syirik apa itu, Ustaz? Syirik besar apa syirik kecil? Kan syirik ada dua, Ustaz. Nah, syirik ada dua.
Ada syirik besar, ada syirik kecil. Bedanya di mana? Global aja ya, saya tidak merinci contoh-contohnya dan seterusnya. Adapun kalau syirik besar, perbedaannya dengan syirik kecil. Kalau syirik besar menghapuskan seluruh amal solehnya, habis semuanya, habis. Mulai akil balik sampai dia melakukan syirik. Sedangkan kalau syirik kecil, maka yang dihapus oleh Allah adalah amalan yang kena ketempelan syirik kecil itu. Jadi tidak dihapus semua. Nggak dihapus semua. Contohnya syirik kecil, nanti nomor 2 nanti. Ini kan baru nomor 1 syirik. Intinya saya kasih bocor, riya. Riya itu syirik kecil. Maka kalau dia melakukan ibadah, sobo masih ikhlas karena Allah. Zuhurnya karena Allah. Asarnya karena Allah. Maghrib pengen dilihat mertua. Isaknya pengen dilihat manusia, pengen dapat apresiasi, pujian orang. Apalagi dia jadi imam, supaya suaranya dianggap yang paling enak. Berarti ketempelan riya. Itu yang gak diterima maghrib sama isya. Yang subuh diterima. Jadi gak dihapus semua. Itu syirik kecil. Kalau syirik besar, entek. Habis, semuanya dihapus. Semuanya. Tanpa pengecualian, semua. Yang kedua, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Keluar dari Islam, syahadatnya batal. Kafir tanpa sadar. Tapi kalau syirik kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak. Yang ketiga, syirik besar kekal dalam neraka. Kekal. Permanen dalam neraka. Syirik kecil, tidak. Tidak. Mana dalilnya? Memangnya di neraka ada penduduk permanen? Ada. Penduduk neraka permanen yang kekal, nggak mungkin masuk surga. Sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Jarum itu kecil lubangnya, onta sebesar itu nggak mungkin masuk. Seperti itulah tidak bisa masuknya dia ke dalam surga. Sebagaimana tidak mungkin onta masuk ke lubang jarum. Memangnya siapa penduduk neraka permanen? Cuma 3. Hanya 3 saja. 3 kelompok manusia penduduk permanen dalam neraka. Ya, khalidina fiha abadan. Siapa mereka? 1, orang kafir. Yang kedua, musyrik, pelaku syirik. Kalau orang kafir jelas non muslim. Kalau musyrik, wah ini ya, muslim tetapi melakukan kesyirikan, yaitu musyrik. Dalilnya di mana orang kafir sama musyrik kalau kekal dalam neraka? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ayo buka surat 96 Al-Bayyinah. Surat nomor 90 Al-Bayyinah. 96 apa 98? 98 ayat 6. Ayo coba kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Quran surat nomor 98 ayatnya ayat 6. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Silakan baca. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, yaitu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Terus Mereka kekal di dalamnya. kekal permanen. Terus lanjut. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Baik. Terus tadi kan 3 katanya. Lah yang satu munafik. Itu penduduk neraka kekal abadi. Mana dalilnya orang munafik kekal dalam neraka? Dalilnya buka surat nomor 9 At-Taubah. Ayatnya ayat 68. Allah berfirman At-Taubah 68. Kita dengarkan murotalnya. وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Silakan, ayo. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Munafik laki-laki, munafik perempuan. Terus
dan orang-orang kafir Apa itu ancamannya? dengan neraka jahanam. Bagaimana keadaan mereka, munafik laki-laki perempuan plus orang kafir dalam neraka? Mereka kekal di dalamnya. Tuh kekal. Terus Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. baik, azab sudah nerakanya kekal, ditutup azabnya kekal. Kekal diulang-ulang oleh Allah. Gak mungkin keluar dari neraka. Baik. Jadi itulah 3 orang yang mereka kekal dalam neraka. Salah satunya musyrik yang lagi kita bahas ini, pelaku syirik. Tapi syiriknya syirik besar. Ustadz bisa kasih contoh satu aja. Kayak apa syirik besar itu? Yang bisa mengeluarkan dari Islam, amalannya dihapus, divonis kekal dalam neraka kalau tidak sempat tobat. Pengen tahu? Satu aja. Viral ini nanti akhirnya. Ya, mungkin ini undangan saya yang terakhir kan juga nggak apa-apa kok ini ya. Yang mau nggak mau harus saya berikan contoh, mau nggak mau supaya kita tahu kayak apa syirik besar keluar dari Islam pelakunya. Salah satunya adalah seseorang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai media wasilah. Tawassul supaya doanya disampaikan kepada Allah, meminta kepada orang yang telah mati atau menjadikan orang soleh yang telah wafat tersebut sebagai media perantara, wasilah, tawassul supaya permohonannya disampaikan kepada Allah. Syirik besar, batal Islamnya, kekal dalam neraka kalau tidak tobat sebelum ajal. Baik, ada lagi, ada. Jangan tambah horor nanti, tambah horor ya. Kita sebutkan aja nomor 1 syirik. Ya. Nomor 2 sekarang, nomor 2 perusak amal yang nomor 2. Nomor 1 syirik sudah. Saya nggak bahas rinci ya. Saya di awal sudah sampaikan. Ini butuh rincian-rincian. Yang nomor 2 adalah riya, Bapak Ibu. Riya. Riya ini syirik kecil, bukan syirik besar. Tetapi orang terkena riya ketempelan, ibadah tidak lillah. Ibadahnya itu linnas karena manusia. Ibadahnya to soul only. Hanya ingin dapat apresiasi, hanya ingin mendapatkan pujian, sanjungan, pengen dielem orang. Amalnya gak akan diterima. Riya. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Al-Baqarah ayatnya 264. Orang ketempelan riya, ibadahnya riya, bukan karena Allah, itu terhapus. Al-Baqarah ayat 264. Allah Ta'ala berfirman, "Sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu riya'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathalan kamathali safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin." Silakan. Hai orang-orang yang beriman, Belum poinnya. janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Tak boleh undat-undat, ungkit-ungkit, menyebut-nyebutnya. Kamu kalau tidak karena saya, gak mungkin kamu bisa seperti ini. Kabeh, wah. Nah ini menyebut ungkit-ungkit, undat-undat. Gak akan diterima amalnya. Terus lanjut, silakan. Dan menyakiti perasaan si penerima, Terus belum poinnya. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia, Mulai karena ria atau pamer. Lanjut. karena dia kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Baik, kita lihat sekarang perumpamaan yang Allah berikan. Kita anggap saja botol yang ada di tangan saya ini adalah sebuah batu besar. Silakan Pak Didi baca terjemahannya, perumpamaannya. Silakan. Perumpamaan orang itu Seperti orang ria itu diumpamakan oleh Allah. Orang ria itu, ulang lagi Pak Didi, mundur dikit. Iya, pamer. maka perumpamaan orang itu Iya, seperti batu licin batu licin. Terus, yang di atasnya ada tanah. batu licin di atasnya ada tanah. Terus, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, nah hujan lebat sehingga lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. seperti itulah orang ria, amalannya bersih, nggak diterima oleh Allah. Seperti itu. Batu kasih tanah,
siram dengan air, tanahnya hilang. Seperti itulah amalannya orang ria. Orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah, ada tendensi-tendensi lain. Ini nggak boleh, ya. Maka yang seperti ini banyak Bapak Ibu. Dan yang namanya penyakit yang satu ini, ria, ini bukan penyakit yang menimpa kepada orang-orang awam yang ada di jalanan, tetapi juga bisa menimpa kepada para thalabatul ilmi, kepada para ustadz. Pamer dengan gelarnya, pamer dengan jabatannya, pamer macam-macam. Wong mau taklim, nulis status OTW taklim Masjid Ar-Royan, ria. Saya, alhamdulillah 50 bungkus Jumat Barokah telah terkirim Masjid Ar-Royan, ria. Jangan undang saya lagi, ya. Saya sudah bilang bahwasanya saya ini kasar, ya. Jangan undang saya lagi, Bapak Ibu sekalian. Ria ini yang seperti ini. Amal itu harus dirahasiakan, tidak dipublikasikan, ya. Ditutup. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tujuan saya Ustadz itu diumumkan, sodako diumumkan untuk supaya yang lain itu Ustadz tergerak, ya, supaya yang lain itu ikut infak, ya. Hati manusia ini lemah, sedangkan syaitan itu menyambar-nyambar. Begitu diumumkan niatnya awal supaya memotivasi yang lain untuk sodako ke Masjid Ar-Royan, sumbangan dari Bapak ini sekian juta, sumbangan sekian juta. Dalam hati muncul, paling tidak minimal muncul, weh kudok sing sumbangan kudok sing paling gede. Ojo. Hati lemah. Hati ini jaga keikhlasan kita. Lagi tawaf selfie, dikirim di status supaya orang tahu kalau dia lagi tawaf, ria. Iya, nggak usah, tutup, ya, keep. Apa ini, jaga keikhlasan kita, jangan sampai kemudian kita, bahkan ada juga orang itu ria itu dengan gerakan anggota badan. Contoh, jadi kalau dia dilihat orang, setiap orang itu kan punya ekor mata Bapak Ibu sekalian. Ekor mata, iya. Jadi kalau kita pandangan kita ke depan, kita bisa tahu orang yang ada di kanan kiri kita karena kita punya ekor mata. Kita bisa merasakan ngapain orang di sebelah kanan ini. Baik. Ada orang yang kena ria itu, dia itu merasa dilihat orang, maka bibirnya berkomat kamit. Jadi kalau dilihat orang, karena dia merasa kalau orang itu lihat dia, ya, setiap orang punya ekor mata soalnya, bibirnya berkomat kamit, supaya disebut orang yang banyak berzikir kepada Allah. Padahal bibir berkomat kamit itu ngitung utangnya Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya pinjam sini, hari ini sini. Ya. Nanti kalau dilihat orang, tangannya itu selalu begini terus, seperti orang berzikir. Ya, ada ria itu seperti itu. Ada juga ria dalam menuntut ilmu. Nuntut ilmu bukan ilmu yang disampaikan ustadznya yang diambil, justru pengen foto sama ustadznya. Pengen foto, apalagi ustadznya ustadz kibar, ustadz terkenal, ustadz foto, ustadz ya foto, ustadz selfie, ustadz ya, krek, sudah dikirim, kilo, aku foto ambil ustadz fulan, top, ria. Buat apa? Gak ada manfaatnya orang ria. Orang ria ini Bapak Ibu sekalian cirinya orang munafik. Bapak Ibu selama ini, mohon maaf, kita kan tahu, seringkali kita mendengar ciri-ciri orang munafik itu katanya 3. Betul, dalam hadis disebutkan, apabila berkata suka dusta, apabila dipercaya khianat, apabila berjanji tidak ditepati. Ternyata ciri orang munafik itu tidak sebatas 3. Saya baca, saya punya bukunya soalnya, kitab Arabnya sama terjemahan. Itu tidak kurang dari 30 jenis, 30 macam ciri-ciri orang munafik. Pengen tahu salah satunya selain 3 ini ya, minta tolong Pak Diri, An-Nisa 142, ciri orang munafik. Cirinya orang munafik ada 2, ada munafik i'tiqad, ada munafik amal. Lah itu juga ada rinciannya ya. Tentunya pada pagi hari ini tidak kami singgung, tambah panjang nanti. Silakan An-Nisa 142. Kita dengarkan ya, kita dengarkan murotalnya. An-Nisa 142. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'u Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu
Silakan cirinya, silakan. Yuk. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Tetapi Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Cirinya orang munafik satu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Sholatnya malas. Contohnya sholatnya malas banyak katanya ulama. Suka menyia-nyiakan waktu. Zuhurnya mau asar. Sholat asarnya nanti mau maghrib. Sholat maghribnya mau isya. Sholat isyanya waktunya sudah lewat pertengahan malam. Sudah habis waktunya. Itu yang dimaksud malas. Yang kedua, dia itu semangat mau ke masjid kalau dilihat orang. Bapak Ibu tahu, mohon maaf, dulu di zaman Nabi, orang munafik itu di zaman Nabi ya, masih hidup. Mereka itu tidak mau, ya, mereka itu baru mau sholat. Itu cuman zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Ke masjid. Jadi kalau subuh, maghrib, isya, mereka nggak ke masjid. Loh kenapa? Bapak Ibu kan tahu, di zaman Nabi tidak ada lampu penerangan seperti ini. Sedangkan orang-orang munafik pengen dilihat orang. Zuhur, asar, matahari kelihatan. Sehingga orang tahu kalau dia sholat. Begitu maghrib, matahari terbenam. Apalagi isya, nggak ke masjid. Kenapa? Nggak ada yang lihat soalnya. Jadi isinya orang munafik, kalau dilihat orang semangatnya ibadahnya luar biasa, kalau tidak dilihat kendor, nek dipuji dielem semangat, nek dikritik motong, yaitu orang munafik. Kalau dikritik motong, aku masjid cari ini Pak Iku anus kayak masjid aja, motong. Tapi kalau dipuji, sampean ini masya Allah Pak, ya tak lihat ibadah sampean ini, wow semangat, itu orang munafik. Gila sama pujian. Itu ciri orang munafik. Satu, kalau sholat malas. Yang kedua Pak Didi, silakan. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Yang nomor 3 cirinya orang munafik. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali zikirnya. Padahal minimal dalam sehari, jangan dikurangi ya, jangan dikurangi. Minimal kita itu berzikir kepada Allah sehari itu 3 kali. Minimal 3 kali. Jangan dikurangi. Yang pertama, zikir ba'da sholat. Setiap sholat fardu. Yang kedua, zikir pagi, zikir petang. Yang ketiga, zikir setelah sholat duha. Itu ada zikirnya. Apa memangnya yang dibaca setelah sholat duha? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. 100 kali. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini setelah sholat duha, itu sering membaca doa, ya Allah, kalau rizkiku masih di langit turunkan. Kalau rizkiku masih di dalam bumi keluarkan. Kalau rizkiku jauh dekatkan. Hadisnya dhaif, lemah. Yang benar itu dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Bukhari, setelah sholat duha Nabi ngajarkan kita, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terima taubatku, innaka anta tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. 100 kali. Makanya dalam sehari 3 kali kita zikir. Minimal itu, jangan dikurangi. Sekarang kita masuk amalan nomor 3. Perusak amal yang ketiga. Perusak amal yang ketiga. Nah, ini bahaya ini. Yang ketiga adalah, ini bahaya ini. Kitabnya di sini Pak Didi. Ada di sini. Yang ketiga, meninggalkan sholat asar. Tidak sholat asar. Ustadz sekali dong. Sabar. Nanti kita akan bahas. Mana dalilnya? Orang meninggalkan sholat asar, amalnya terhapus. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib kitabnya, jilid 1, nomor 478. Sahih Targhib wa Tarhib 478. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan baca 478. Silakan. Iya. Silakan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Nabi SAW bersabda, Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Silakan. barang siapa meninggalkan sholat asar, Maka amalnya telah batal atau terhapus.
Siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya batal, terhapus. Katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apa kata beliau? Meninggalkan yang dimaksud di sini ada dua maknanya. Yang pertama, meninggalkan di satu waktu. Yang kedua, meninggalkan sholat asar secara totalitas. Yang dimaksud yang pertama, yaitu di satu waktu. Contohnya, hari ini, kemarin Sabtu. Sabtu kemarin gak sholat asar. Sabtu kemarin gak sholat asar. Maka yang dihapus amalannya yang hari Sabtu itu aja. Jadi kalau hari Sabtu itu mulai malam tahajud, terus witir, terus dia baca Quran one day one juz, terus dia bakti sama orang tua, dia sodako di Masjid Ar-Royan, terus sholat sunnah qobliyah ba'diyah, entek. Semuanya dihapus satu hari dong. Karena dia hari Sabtu kemarin gak sholat asar. Beda sama yang nomor dua. Na'udzubillah min dzalik. Seumur hidup gak pernah sholat asar. Maka start akil balik sampai setua berapa usianya, habis semuanya. Jadi ada yang meninggal di satu waktu, ada yang meninggal secara totalitas. Kalau meninggalkan sholat asar di satu waktu, yang dihapus yang hari itu aja. Berarti Ustadz gak sholat duhur gak apa-apa. Kan yang disebut asar. Berarti kalau tidak sholat isya gak apa-apa dong. Pak Bu, mohon maaf. Di dalam kaidah fikih dikatakan, apabila sesuatu yang wajib disebut oleh Allah dan Rasulnya, maka yang lain pun ikut terkena. Contoh, dalil kaidah ini adalah Nabi bersabda dalam riwayat Tirmidzi. Apa kata Nabi? Pendek hadisnya, kalau ditulis di papan tulis tidak sampai 5 cm. Nabi mengatakan al-hajju arafah. Al-hajju arafah, kata Nabi. Riwayat Tirmidzi. Apa artinya? Intinya haji itu arafah. Berarti kalau gitu nggak ke Mina, ya itu tidak pergi ke Arafah, tidak pergi ke Musdalifah untuk cari kerikil, tidak lempar jumrah, tidak tawaf ifadah, berarti fine saja ya. Oke saja. Enggak. Rukun haji kan banyak. Ada tawaf ifadah, ada Musdalifah, ada. Nabi menyebut satu rukun haji, rukun-rukun yang lain ikut mengikutinya. Termasuk ini tadi, yang dibaca Pak Didik tadi, yang dibaca yang Nabi sebutkan asar. Berarti subuh masuk, zuhur masuk, maghrib isya masuk. Apalagi Nabi nyebutkannya asar. Asar itu disebut wusta. Wusta itu pertengahan, sholat wusta, sholat pertengahan. Pertengahan antara subuh zuhur dan pertengahan antara ke maghrib isya. Dia di tengah-tengah, menghapus sebelum, menghapus sesudah. Subuh zuhur dihapus, maghrib isya entek habis. Makanya ditaruh di tengah. Siapa yang meninggalkan asar? Jadi ini dijadikan barometer. Berarti meninggalkan sholat zuhur juga termasuk amalnya terhapus. Mana dalil? Saya kasih dalil supaya lebih kuat. Orang tidak sholat, amalnya terhapus. Orang tidak sholat, amalannya terhapus. Ya, dan tidak disebutkan asar. Pokoknya tidak sholat. Yang 5 waktu, tapi ini ya maksud saya. Yang diwajibkan. Tidak sholat, amalnya terhapus. Buka At-Taubah 54. Surat 9 At-Taubah nomor 54. Surat 9 At-Taubah ayatnya 54. Jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ya, silakan. Ayo. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semua bentuk sodako kan ada dua. Ada sodako wajib yaitu zakat. Makanya ketika Allah menyebutkan 9 orang yang berhak menerima zakat, itu kan bunyi ayatnya innamas sodaqatu atau ayat 60. Innamas sodaqatu. Ayatnya berkata sodako tapi isinya sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, mu'allaf, ibnu sabil, 9 golongan. Tapi
ayatnya sodako, berarti sodako ada dua. Ada sodako wajib, istilahnya untuk zakat. Karena ada hitung-hitungannya, nisab dan haul. Sedangkan sodako sunnah, lah ini yang menarik, sodako sunnah. Sodako sunnah itu tidak identik dengan harta. Sebab Nabi bersabda, kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu sodako. Senyum kita ke saudara kita, sodako. Kita menanam tanaman, yang tanaman itu dimanfaatkan oleh makhluk Allah yang lain. Kupu-kupu, lebah, dan seterusnya hingga mengambil saripati. Itu sodako. Jadi sodako sunnah ya, itu tidak identik dengan uang, tidak. Lah terus kalau infak, beda lagi infak. Infak itu semua harta yang keluar dari kantong kita. Itu infak, entah tujuan yang baik atau tujuan yang tidak baik. Jadi berarti Ustaz, orang itu beli khomer, minum minuman keras, sama orang itu zina, mengeluarkan harta untuk zina, untuk beli khomer, untuk judi online, itu berarti infak. Iya, infak. Infak itu semua harta yang keluar dari kantong kita. Itu namanya infak. Loh Ustaz ngomong begini ada dalilnya? Ada di surat Al-Anfal. Kalau tidak salah ayatnya ayatnya surat Al-Anfal ayat yang ke-37 kalau tidak salah. Itu dikatakan, coba dibuka. Surat nomor 8, iya. Ayatnya bukan 37. Nah, ini 36. Surat Al-Anfal ayat 36. Kita dengarkan, lihat apa yang dilakukan oleh orang kafir. Jelas ini ayatnya. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Orang kafir berinfak, bayangkan. Tapi tujuannya enggak baik. Kita lihat. Surat 8 ayat 36. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah. Nah ini. Silakan baca. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Orang-orang kafir menginfakkan harta, menginfakkan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah. Berarti untuk tujuan yang tercela itu juga infak. Untuk yang baik itu juga infak. Tergantung kita mau kita berikan kemana. Jadi yang kita masukkan ke kaleng infak Masjid Ar-Rayyan itu untuk tujuan baik, itu infak. Berarti termasuk sodako juga. Sodako bisa. Sodako kan ada dua, sodako sunnah. Seperti itu ya, baik. Kita masuk ke yang tadi. Maka orang yang tidak sholat, infaknya, sodakonya, termasuk sodako sunnah, semua perbuatan baiknya nggak diterima oleh Allah, nggak diterima. Lanjut teruskan. Ya, yang tadi kembali At-Taubah ayat 54, kembali ke sana lagi, silakan. Dan mereka tidak mengerjakan sholat. Orang tidak mengerjakan sholat, maka seluruh infaknya, sodakonya, yang wajib maupun yang sunnah tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan bukti kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ancamannya keras Bapak Ibu. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja ini ancamannya keras. Salah satunya adalah ancamannya neraka sakor. Sebagaimana Allah berfirman di surat nomor 74, Pak Didi, coba surat nomor 74 Al-Mudatsir ayatnya 40 sampai 42. Ayat 44 sampai 42. Masalakakum fi saqar? Ya. Qalu lam naku minal musallin. Silakan. Ayo. Surat 74 ayatnya 40 sampai 42. Masalakakum fi saqar? Silakan. Langsung artinya. Ayat 40. Ya, silakan. Berada di dalam surga mereka tanya menanya. Terus surat nomor berapa? 74. Surat apa 74? Mudatsir. Ayatnya 42 coba 42-nya. 42-nya coba 42. Masalakakum. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Nah, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakor? 43-nya. Qalu lam naku minal musallin.
Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, tidak sholat. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena ini materinya panjang, saya berikan terakhir saja. Orang yang tidak diwajibkan sholat ini Bapak Ibu, yang tidak wajib sholat, diberikan uzur tidak wajib sholat, cuma 5 orang. Hanya 5 orang tidak wajib sholat, hanya 5 orang. 5 orang. Siapa mereka? 1 orang kafir, non-muslim, jelas. Mereka tidak terkena beban syariat. Yang kedua, wanita haid, jelas tidak sholat. Yang ketiga, wanita nifas, nggak sholat. Yang nomor 4 adalah anak kecil yang belum balik. Itu tidak wajib sholat. Tapi kalau oleh orang tuanya itu dididik ya untuk ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu lebih baik. Tapi kalau dia misalnya tidak sholat, meninggalkan, nggak dosa, karena belum terkena beban syariat, karena dia belum balik. Lah yang nomor 5 adalah yang tidak wajib sholat, orang yang hilang akal, gila hilang akal. Makanya orang gila tidak puasa, bagaimana dia bisa sholat? Lalu dia merawat dirinya saja nggak bisa, hilang akal. Terus kalau misalnya tidak hilang akal, pikun, bagaimana? Apakah masuk kategori ini? Katanya para alim ulama, kalau pikunnya pikun berat, maka tidak wajib sholat. Tapi kalau dia mau sholat, nggak apa-apa. Pikun berat, sama anaknya lupa. Dia ini tinggal di rumahnya, tapi dia sering berkata, aku iki ndi, aku ini di mana? Padahal itu rumahnya. Dia pikun betul, pikun berat. Lah ini nggak wajib sholat. Tapi kalau dia tetap sholat, itu lebih baik. Cuman dia kalau nggak sholat, nggak dosa. 5 orang ini nggak ada dosa. Berarti Ustadz kena stroke, tetap sholat. Masuk ICU, tetap sholat. Gak bisa nggak sholat. Cuma 5 dong, dia tidak haid, dia tidak nifas, dia bukan pikun. Lah terus masuk ICU, ya. Dibisikkan ke telinganya, harus ada orang yang di dalam itu membisikkan, dituntun untuk sholat, karena hatinya tetap merespon. Saya pernah masuk ke ruang ICU, semua alat medis masuk ke tubuhnya. Saya minta izin, diizinkan masuk oleh anaknya. Anaknya membisikkan ke telinga ayahnya, Pak, ada Abu Aslam, dibisikkan. Jadi seperti orang mati, dibilang orang mati tapi masih hidup, karena alat rekam jantungnya masih nyala. Dibilang hidup kayak orang mati, mata terpejam, gak bisa ngapa-ngapain. Semua alat medis masuk ke tubuhnya, tapi dibisikin sama anaknya, Pak, Abu Aslam datang, Abu Aslam datang. Nangis, berarti hatinya masih merespon. Masih merespon. Saya bilang sama anaknya, tetap lo ya, sholat lo ini. Tidak ada terus meninggalkan sholat. Karena dia bukan wanita haid, dia bukan wanita nifas, dia bukan orang gila, dia bukan orang kafir, dia bukan anak kecil. Dan sholatnya dijamak. Duhur, asar, maghrib, isya, jamak. Dan tidak usah pakai baca surat, cuman Fatihah tok aja. Gak usah terus Al-Baqarah, kepanjangan. Ya, rokaat kedua Ali Imran misalnya, kepanjangan. Ini sakit soalnya. Tetap Ustaz pakai kateter, tetap sholat. Lah itu najis. Ya, mau sholat takbiratul ikhram aja, kantong kencingnya dilepas, dibuang, terus dipasang lagi. Jangan selangnya yang dilepas, kantong kencingnya. Pakai pampers, iya. Yang penting sebelum takbiratul ikhram pampersnya bersih. Perkara nanti ketika dia takbiratul ikhram sholat, ternyata kantong kencingnya penuh, pampersnya penuh, maka tidak perlu mengulangi sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, tapi tetap sholat. Yang tidak sholat cuma 5, hanya ini toh yang tidak sholat, gak bisa ninggalkan. Apalagi laki-laki, ya wajib di masjid, bukan di rumah sholatnya. 5 waktunya harus di masjid, bukan di rumah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Coba dibuka Abu Dawud tadi di Abu Dawud nomor 550 dan 551. Coba 551 aja. Abu Dawud 551. Coba dibuka. Ayo cepet dikit. 551. Ya silakan. 551. 552. Geser aja. Ya. Iya betul. 552-nya. Silakan. Dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi. Dia ini minta dispensasi, keringanan. Silakan. Dia berkata, iya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
saya adalah seorang yang buta. Saya ini laki-laki yang buta. Saya tanya sama Bapak Ibu, orang buta itu matanya satu tok atau dua-duanya? Dua. Kalau satu, picek katanya. Baik. Orang buta ya dua-duanya. Ulang lagi, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya. saya adalah seorang yang buta. Satu, sudah buta. Nomor dua, Dan rumahku jauh. rumahku jauh dari masjid. Nomor tiga, Sedangkan saya tidak mempunyai orang yang menuntunku. aku tidak punya orang yang nonton aku bisa pergi ke masjid. Sudah buta, rumah jauh, tidak ada yang nonton. Apakah ada keringanan untukku sholat di rumah? Lanjut. Maka apakah saya mendapatkan keringanan untuk melaksanakan sholat di rumahku? Apa kata Nabi? Beliau bersabda, Ma'amma tasma'una nida. Hal tasma'una nida. Silakan. apakah kamu mendengar azan? Kau dengar azan tidak? Hayalah sholah, halal falah. Dengar tidak? Terus lanjut. Dia menjawab, iya. Apa kata Nabi? La ajidu laka rukhsatan. Silakan. Beliau bersabda, saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Tetap ke masjid. Ini buta, rumah jauh loh ini. Ya. Ini ndak buta, rumah dekat Masjid Ar-Rayyan, nggak ke Masjid Ar-Rayyan. Kenapa Pak nggak ke Ar-Rayyan? Tahu Ibnu Umi Maktum rumahnya jauh, buta, ndak ada yang nonton, tetap ke masjid. Anda rumah Anda dekat, aku gak cocok ambil takmir Ustaz. Loh, kalau Anda gak cocok sama takmirnya, silakan Anda musuhi orangnya. Tapi rumahnya Allah jangan dimusuhi. Dengar azan ke masjid. Laki-laki, bahkan Bapak Ibu ada dalil laki-laki yang nekat alasannya ngimami istri, ngimami anak, tidak ke masjid, sedangkan dia tidak kena uzur, tidak hujan deras, tidak ada angin kencang, tidak sakit berat, ya, terus tidak musafir, nggak kena uzur, nekat di rumah. Kata Nabi, sholat yang dikerjakan di rumah yang diterima oleh Allah, tidak dianggap sholat, tidak dianggap sholat. Laki-laki di sini tempatnya. Adapun ibu-ibu, 5 waktunya dan sholat sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Tapi ibu-ibu diperbolehkan pergi ke masjid, tidak dilarang selama dia memenuhi syarat, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, izin dengan mahramnya, lalu terhindar dari fitnah. Itu. Jadi nggak apa-apa. Cuman yang kalau mau ditanya mana yang lebih utama, ya di rumah untuk wanita. Baik. Jadi ini menunjukkan jangan pernah meninggalkan sholat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kami sebutkan baru 3 saja ya, yaitu syirik, riya, sama meninggalkan sholat wusta atau sholat asar. Adapun yang lainnya, insya Allah jika Allah takdirkan kita bertemu di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan bagi. Monggo panjenengan. Matur suwun Ustaz. Iya. Ustaz tadi syirik besar, syirik ya. Iya. Itu maksudnya besar. Gini Ustaz. Di lingkungan masyarakat kita ini kan ada ziarah. Ziarah Wali Songo. Iya. Ada yang Wali 5. Iya. Kayaknya sih, mudah-mudahan saya salah ya. Yang berdoa di situ itu nggak semuanya ini, pasti remet-remet syirik. Iya. Ya di Ampel itu pernah saya lihat di mana. Nah, apakah itu bagaimana solusinya atau apa nggak khawatir gitu loh para ustadz itu untuk itu? Apakah memang dibebankan pada takmir atau pengurus masjid yang bersangkutan? Itu yang pertama. Yang kedua, riya Ustadz. Riya tadi kalau kita membantu si A gitu, kita ceritakan berarti habis ya. Kalau ceritanya sekali habis. Kalau dia cerita sampai 2 kali, itu apa Ustaz? Sanksinya apa? Apa dosa apa enggak? Nah, yang terakhir, maaf, Isya itu kan dianjurkan tuh agak belakang Ustaz. Apa itu? Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tolong saya diingatkan 3 pertanyaan beliau. Yang pertama adalah tentang syirik ya, syirik. Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kita, ziarah kubur. Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Nabi mengatakan, nahaituku an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang pergilah kalian ziarah.
Kenapa? Fa inna fiha ibrah. Karena ziarah kubur itu mengandung banyak pelajaran. Nah, ziarah kubur ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dengan catatan diperbolehkan orang itu ziarah kubur, tujuannya satu, mendoakan mayit, saudara kita yang wafat, dengan doa umum. Doa umum. Jadi doanya yang Nabi ajarkan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'il wasalji wal barad, dan seterusnya. Baik. Yang kedua tujuannya mengingatkan kematian. Boleh. Yang ketiga mengingatkan negeri akhirat. Yang nomor 4 tujuannya untuk menjadi rem dari dosa yang kita lakukan supaya berhenti. Makanya lihat kuburan, ya Allah, aku suka begini, aku juga bakal dimasukkan ke sana, namaku juga akan nanti tertulis di batu nisan itu. Dulu aku dipanggil namaku, ujung-ujungnya nanti akan aku dipanggil mayit atau jenazah, sudah berganti nama. Ya wis, aku tak tobat, jadi rem. Itu tujuannya. Jadi kalau itu mereka lakukan, tujuannya salah satu dari itu, boleh. Tapi kalau tujuannya di luar itu, saya pernah bertanya, saya tinggal di Sepanjang, Pak, Kletek. Saya tidak tinggal di perumahan, saya tinggal di desa. Sehingga saya banyak tahu tentang masalah ini. Jadi ketika banyak bis itu antri, saya tanya, Pak, wan sewu badhe tanglet mau tanya, panjenengan mau kemana? Anu Pak Ustaz, ajengi ziarah kubur. Ya, berarti sampai, enggak Ustaz, sehari aja Wali Limo, enggak sampai yang jauh-jauh. Oh iya. Kesana tujuannya apa? Boleh tanya ya, tujuannya apa? Loh, itu kan orang soleh Ustaz. Kita berdoa kepada Allah. Berdoa cukup di rumah. Doa kita akan sampai. Doakan mereka, orang-orang soleh ini yang punya andil besar atas perkembangan Islam di negeri kita. Doakan, cukup di rumah. Oh enggak Ustaz, kita itu kesana Ustaz, tujuannya itu ya ngingatkan kematian. Kuburan di sekitar Kletek sebenarnya banyak. Kalau ngingatkan mati gak usah keliling, gak usah. Sebelah ini aja sudah mulai kalang kabut dia. Oh Pak Ustaz, kita kesana itu untuk ini Pak Ustaz, apa ini, mengenang jasa-jasanya sebagai bentuk terima kasih. Kalau panjenengan sepengin mengenang jasanya, cukup baca biografi, terus yang baik-baik dari beliau-beliau ini kita amalkan sebagai generasi berikutnya, memperjuangkan Islam. Langsung kita amalkan. Itu tujuannya. Gak bisa ngomong dia. Saya yakin Anda punya maksud di luar itu. Anda ingin berdoa, Anda punya hajat untuk Anda sampaikan kepada orang soleh itu agar disampaikan kepada Allah. Anjir Pak Ustaz. Ini yang namanya tawasul. Allah tidak butuh perantara. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Gak usah pakai perantara, langsung kepada Allah. Terus kalau panjenengan pengen tawasul, tawasulnya ada 3 yang boleh. Yang pertama pakai Asmaul Husna, tapi harus sesuai dengan yang kita minta. Misalnya kita minta rezeki, ya Razzaq. Kan Allah punya sifat Ar-Razzaq. Berilah aku rezeki. Anda mau minta apa? Ilmu. Ya Alim. Anda mau minta ampun? Ya Ghaffar. Anda kepingin disayangi Allah? Ya Rahman, Ya Rahim. Sayangilah kami dan keluarga. Jadi tawasulnya pakai Asmaul Husna. Suratnya ada, Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Yaitu hanya milik Allah Asmaul Husna, dan berdoalah kalian dengan Asmaul Husna. Yang kedua, doa sesama muslim yang masih hidup. Dungakno aku ya, dungakno anakku ujian ya, supaya sukses. Doakan rumah tanggaku. Boleh, orangnya masih hidup yang kita mintai. Yang nomor 3, dengan amal soleh. Kita habis puasa Senin Kamis, puasa berbuka, ya Allah, mudah-mudahan puasaku hari ini Senin Kamis ini ya Allah, kau jadikan menjadi penyebab ya Allah, anak-anakku soleh soleha, rumah tanggaku. Boleh tawasul dengan amal soleh. Adapun tawasul dengan orang mati, maka ini syirik. Nah, pertanyaannya, apakah ini dosanya takmirnya atau dosa para ustadz dan seterusnya? Maka ini adalah tugasnya ustadz harus menyampaikan. Masalahnya kita kalau menyampaikan seperti ini, itu dianggap aliran
keras, intoleran. Ya, jadi Nabi itu orang yang paling mengajarkan toleransi, orang paling mulia sejagat alam raya Rasulullah, orang yang terbaik seluruh alam raya Rasulullah, dan beliau yang mengajarkan toleransi paling terbaik. Sehingga kesimpulan saya, pada titik kesimpulan, toleransi menurut mereka itu pembiaran. Wis jarno, urusan ini ambil Allah. Kita itu ngingetkan, itu sayang sama mereka, supaya Anda tidak terus-terusan melakukan syirik. Ayo tak selamat bersama-sama. Kita ini pengen dapat ridhonya Allah, tugas kita. Tapi kalau kita sudah mengingatkan melalui mimbar ceramah Jumat, taklim seperti ini, mereka tetap menganggap kita keraslah, macam-macam, terakhir ujung-ujungnya Wahabilah dan seterusnya. Maka ya sudah, kita doakan saudara kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan dikasih kesempatan taubat sebelum ajalnya. Mas gitu aja. Tugas kita bukan membalik hati seseorang. Tugas kita adalah menyampaikan. Yang merubah hati seseorang hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama lagi. Yang nomor dua tentang riya. Lah kalau riya sekali dihapus, kalau dia menyebutkan itu bagaimana? Iya, ya terhapus. Amal soleh yang pernah dia lakukan terhapus. Tidak sadar, ibu-ibu misalnya ketemu sama temennya, ya misalnya ketemu sama ustadz, banyak yang kayak gini, ngomong sama saya misalnya, alhamdulillah ustadz, semenjak saya pulang umroh kemarin itu ustadz, saya hidup ini tambah. Semenjak saya pulang umroh kemarin, gak perlu dipublikasikan. Ya, doakan saya istiqomah Ustaz, ya itu bolehlah, gak usah menyebutkan, khawatirnya tidak bisa menjaga keikhlasan. Baik, itu nomor dua. Jadi kalau riya maka itu akan terhapus. Diulangi lagi ya terhapus. Tobat lagi, diulangi lagi. Allah Maha penerima tobat. Seperti itu. Tapi yang kita proyek. Iya. Iya. Tapi kita lagi ke orang lain. Iya. Iya. Iya, sama. Selama itu riya, tujuannya tetap dosa. Yang terakhir, yang ketiga, tentang apa tadi? Tentang salat Isya. Bukankah Isya itu dimalamkan? Iya memang. Tetapi jangan sampai keluar dari waktunya. Waktu Isya itu sampai pertengahan malam. Itu wallahu a'lam bishawab. Monggo. Makanya terkait Undat-undat. Iya. Kalau dari kita yang Bakar mudah-mudahan pernah memberi nafkah ke staf itu. Mistah. Ya, itu kan menunjukkan apabila seorang yang tidak pernah merawat atau memberikan nafkah sudah lama sekali, tapi kemudian diunda-unda, apakah itu akan merusak amalnya yang sudah lama dilakukan itu pada saat dia terkena suatu cobaan gitu kan? Iya. Atau mungkin dengan sekarang ini mungkin orang ibu ya yang sudah membesarkan anak, kemudian dia sudah apa ya, pada tahapan itu ada yang nakal. Gitu. Mudah-mudahan apakah amal dia selama itu terhapus. Iya. Nah, barakallahu fiik. Undat-undat. Cerita tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dia menghentikan bantuan kepada Mistah. Ya. Mistah namanya adalah Mistah bin Usasa. Itu ada di dalam surat An-Nur. Coba dibuka surat An-Nur ayat 22. Langsung artinya. An-Nur surat 24 ayat 22. Ya, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ya, silakan ila akhir ayat. Langsung artinya. Ya, mulai awal surat An-Nur ayat 22. Silakan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Terus. Orang-orang yang miskin. Terus. Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Stop. Ayat ini turun ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Aisyah, mohon maaf, ya ketika Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini difitnah melakukan selingkuh. Ternyata yang melakukan fitnah itu salah satunya Mistah ini. Lah Mistah ini karib kerabatnya Abu Bakar.
Jadi kalau tadi panjenengan mengatakan Abu Bakar mengungkit-ungkit, tidak. Abu Bakar tidak melakukan undat-undat. Abu Bakar mengatakan bahwasanya karena engkau telah menfitnah putriku, kau tuduh putriku selingkuh, maka suplai bantuanku stop. Gak tak bantu mana. Bukan undat-undat, bukan ungkit-ungkit. Ya, kalau tidak karena saya, enggak, Abu Bakar tidak mengatakan itu. Jadi dihentikan. Wajar seorang ayah putrinya disakiti, apalagi istri Rasul difitnah selingkuh, maka bantuan di stop. Turun ayat diingatkan Abu Bakar. Ya, ayat ini lanjut, teruskan Pak Didi. Ayat tadi belum kelar. Terus kemudian dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, maafkan berlapang dada. Terus belum kelar. Terus apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni? Maka semenjak ayat ini turun, apa kata Abu Bakar? Aku lebih memilih ampunan dari Allah. Aku lebih memilih. Sekalipun engkau tetap menfitnah putriku, maka aku tidak akan menghentikan suplai bantuanku kepada dirimu, karena yang aku pilih adalah ampunan dari Allah. Karena ayatnya tadi mengatakan demikian. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Jadi dimaafkan sama Abu Bakar. Itu ceritanya itu gitu, Mistah bin Usasa. Jadi bukan undat-undat. Terus beliau juga bertanya, bagaimana dengan orang tua yang undat-undat ke anaknya? Lah itu yang sering. Itu kalau Abu Bakar tadi tidak. Jadi kalau ada orang tua, mama kurang apa nak sama kamu? Kemarin kau minta PS, mama belikan. Mulai undat-undat ini. Terus kemarin kau minta sepeda, papamu belikan. Tapi apa bukti nih? Nah, berarti undat-undat. Apakah itu dihapus? Iya, dihapus amalnya. Maka yang ikhlas jadi orang tua, iya, ketika memberi sesuatu kepada anak, maksudnya itu mengingatkan anak supaya sadar. Iya, caranya jangan seperti itu. Iya, caranya adalah doakan, dudukkan anak itu, duduk, iya. Sampaikan ke anak itu, tak doakan kau jadi anak yang soleh, nah. Dan doakan mama jadi orang yang sabar, nah. Dungakno mama jadi wong sabar, nah. Kau tak dungakno jadi anak sing soleh. Itu, jangan mama kurang apa, papa kurang apa, gak kurang-kurang aku jadi wong tua. Ini, ya entek pahalanya, habis, tunda-tunda. Yang ikhlas, gitu ya. Baik, jadi beda kasusnya. Abu Bakar menghentikan suplai. Makanya kesimpulan saya tutup pengajian kita. Kita kalau disakiti orang, Mbak, kita kalau dizolimi orang, Bapak Ibu cuma punya 3 pilihan saja opsi. Anda mau pilih pilihan pertama, monggo. Mau pilih yang kedua, monggo. Yang mau pilih ketiga, silakan. Tiga-tiganya ada dalilnya dan ada konsekuensinya tentunya. Apa Ustaz? 1, kalau kita dizolimi orang itu ngutang gak bayar-bayar, nama kita dirusak, kita difitnah, dihibah orang, dijelek-jelekan, harkat martabat kita direndahkan. Tugas kita, sikap kita, 1, balas keburukannya dengan keburukan. Kamu nyakiti aku, kontak larani. Kamu ganggu rumah tanggaku, rumah tanggamu tak rusak. Loh boleh Ustaz? Boleh. Memang ada dalilnya Ustaz ngomong gini? Ada. Pak Didi, An-Nahl cepat dikit. 126. Cepat dikit Pak Didi. Ini jamnya sudah lewat ini. Duha ini. Ya, ini bukan kultum subuh ini ceritanya. Ya, silakan. An-Nahl surat 16 ayat 126. Langsung artinya An-Nahl 126. Kau nyakiti, kau tak larang. Dibalas, boleh. Silakan, ayo. Dan jika kamu memberikan balasan, iya, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Kalau kau ingin balas yang sama. Sesuai, kamu nyakiti, kamu tak sakiti. Tapi Anda dapat apa? Hanya puas dong. Lego, gak dapat apa-apa. Wis, aku biyen yo koyo ngono ini. Loro atiku, sakit tak gawe loro. Puas dong, gak dapat apa-apa. Maka tidak istimewa. Yang nomor 2, mendingan. Ada dalilnya, tapi tidak istimewa nomor 2. Apa nomor 2? Dia disakiti orang, diam dia. Gak apa-apa. Kamu menzolimi saya, kau ngerusak namaku, kehormatanku, gak apa-apa. Tapi di akhirat tak tuntut kamu. Ketemu do akhirat dulu. Allah gak turu. Semua engkau tak tuntut. Seorang istri bilang sama suaminya, gak apa-apa mas, kamu zolim sama aku, gak apa-apa, kau zolimi aku. Engkau do akhirat mas, tak tuntut kau. Berarti nomor 2 dia.
Terus Ustaz, yang kayak gini ada dalilnya? Ada. Dalilnya hadis Bukhari lagi. Nomornya kalau nggak salah 6543. Kalau nggak salah itu 6543. Artinya orang yang mendolimi kita, nanti semua kebaikannya diberikan ke kita. Kalau kebaikannya habis, sedangkan dosanya belum terbayar lunas, ya, kezolimannya belum terbayar, maka dosa-dosa orang yang didolimi kita, ini dosa kita, diangkat diberikan kepada dia. Oh itu, yang nomor 3 yang istimewa, tapi susahnya setengah mati, yaitu niru Abu Bakar. Apa itu nomor 3? Kita dizolimi orang utang sama kita tidak bayar, dan seterusnya, dirusak nama baik kita. Sikap kita yang nomor 3, di dunia gak dibalas, di akhirat gak nuntut, malah di dunia dimaafkan dan didoakan, ampuni dosanya ya Allah. Karena dia melakukan itu karena dia jahil ya Allah. Maafkan ya Allah, ampuni dan kasih kesempatan tobat ya Allah. Angel sih nomor 3. Rata-rata semua ngambil nomor 1. Kon tak balas. Itu ya. Atau minimal nomor 2. Ya, akhirat kon ketemu ambil aku kon akhirat. Nomor 2. Gak istimewa. Yang istimewa itu yang nomor 3. Dimaafkan dan didoakan. Gak nuntut kayak Abu Bakar tadi. Aku lebih memilih ampunannya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.